Ya, hai English with Rangga. Teman-teman pernah nggak sih dapat pertanyaan dan nggak tahu jawabannya? Atau ya seenggaknya teman-teman itu kurang yakin lah dengan jawaban yang bisa teman-teman berikan. Misalnya teman-teman lagi jalan-jalan di mall, terus ada bule yang datengin dan nanya, "Excuse me, do you know where the nearest ATM is?" Permisi, tahu nggak sih di mana ATM di sekitar sini? Terus teman-teman itu mau bilang, "I don't know," tapi khawatir bakalan disangka jadi orang yang cuek. Jadi teman-teman ya mikir lagi tuh, gimana ya ngeresponnya. Dan itu yang akan kita bahas sekarang ya. Ada beberapa opsi yang saya buat di papan tulis untuk mengekspresikan ketidaktahuan atau keraguan ketika memberikan informasi. Tapi sebelum itu mari kita bahas ya. I don't know, apakah memang membuat kita terdengar seperti orang yang cuek atau cuma perasaan kita aja nih? Ya, mari kita bahas. So, I don't know kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya ya kurang lebih saya nggak tahu atau nggak tahu. Jadi, sebetulnya artinya fine-fine aja dan penggunaannya oke-oke aja. Terus apa sih yang membuat I don't know ini kalau memang iya membuat kita itu terdengar seperti orang yang cuek? Kalau bagi saya sendiri yang saya amati adalah bagaimana kita menadakan atau bagaimana nada kita ketika mengucapkan I don't know. Kalau kita bilangnya ya dengan nada yang cuek, maka kita akan dicap menjadi orang yang cuek, teman-teman. Misal ditanya, "Excuse me, do you know what time it is?" Jam berapa sekarang? I don't know. Ya udah, orang bakalan bilang kita cuek. Tapi kalau kita tambahkan misalnya dengan I'm sorry, I don't know. I'm sorry, I really don't know, misalnya. Ya bakalan orang-orang ngira kita, oh ya udah dia nggak tahu aja, tanpa ada penilaian cuek atau nggak cueknya di situ, teman-teman. Oke? Marilah kita langsung ke papan tulis yang sudah saya coret-coret ini. Jadi ada beberapa contoh, kurang lebih ada 6 atau 7. Mari kita bahas di bagian pertama ya, kurang lebih sama aja I don't know dengan I don't really know. Hanya saja yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian but di sini. Ada sedikit conjunction atau kata penghubung di sini dan intinya adalah ya it is always good, teman-teman, untuk memberikan detail atau seenggaknya effort ya untuk memberitahukan sesuatu. I don't really know, but I think it's there. Atau kalau kita terjemahkan, saya nggak tahu sih Pak, tapi kayaknya ya di sebelah sana. Jadi kita tetap memberikan informasi. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati di sini ya. Teman-teman harus bisa memprioritaskan untuk tetap memberikan informasi yang teman-teman itu ragukan atau enggak. Takutnya informasinya betul-betul sesat dan malah ngerjain orang lain ya. Tapi bisa ditambahin detail lainnya atau effort lainnya ya. Misal, I don't really know, but you can ask the security guard over there. Jadi saya nggak tahu sih, tapi Bapak bisa tanya sama security di sebelah sana. Kurang lebih seperti itu. Dan ada contraction di sini ya, don't, itu dari do not ya. I do not really know. Ingat teman-teman, tambahin detail. Lalu kita lanjut ke bagian kedua, I'm not sure, it must be. Jadi misal teman-teman ditanya ya, teman-teman namanya mungkin Joko ya. Joko, I put my book in this room today on that table, but now it's missing. Do you have any idea where it is? Because you are the only person here right now. Jadi ada orang bilang, Joko, aku tadi taruh buku di meja itu. Terus bukunya sekarang udah nggak ada. Nah, karena kamu satu-satunya orang di sini, kamu tahu nggak di mana bukunya? Terus ya teman-teman bisa jawab, I'm not sure. Nggak tahu sih ya. Jadi I'm not sure ini bukan, memang sih artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah saya kurang yakin. Tapi aneh kalau terjemahannya seperti itu. Jadi bilang aja kalau teman-teman mau terjemahkan ya artinya nggak tahu ya. Nggak tahu sih. It must be somewhere in this room. Ya, jadi it must be ini artinya adalah harusnya ada di sini atau harusnya nggak kemana-mana sih bukunya ya. It must be here somewhere. Harusnya bakalan di sini. Bukunya nggak mungkin jalan-jalan sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. It must be here somewhere. Ada sedikit catatan juga. Ya ini dari I am. Oke. I am dikontraksikan atau ditabrakin jadi I'm not sure.
bacanya ya, bukan I am, tapi am bacanya. Right, kita lanjut lagi ke poin nomor 3 yaitu no idea atau I have no idea. Ya ini sama aja kayak bilang I don't know, tapi beda penyampaiannya ya. Teman-teman bisa kalau lagi di chatting itu biasanya enak banget bilangnya no idea, nggak tahu tuh di mana. Atau I have no idea, ya lebih panjang. Jadi teman-teman silahkan pilih. I wish I could tell, ya. Seandainya aku bisa kasih tahu, kurang lebih seperti itu ya. Ini sarkastik banget. Jadi teman-teman itu kalau ditanya dengan pertanyaan yang teman-teman nggak punya sangkut pautnya, mungkin kira-kira bisa menggunakan kalimat ini ya. Bisa ditanya, tahu nggak sih tadi siapa yang masuk ke dalam rumah Bu Dina gitu ya? Ya teman-teman kan nggak tahu ya, bukan urusan teman-teman sendiri ya, tinggal bilang aja wish I could tell. Ya seandainya saya bisa ngasih tahu ya, it's not my business gitu. Oke? Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Ya. Ini juga sedikit sarkastik ya, dan bisa teman-teman gunakan. Oke? Feel free to use them. Ya, dua ini. How could I know? Gimana bisa saya tahu? Oke? Dan yang di bawah sini juga kurang lebih sama. How am I supposed to know? Gimana saya bisa tahu juga artinya. Cuma memang dia beda pertanyaan aja. Beda penyampaian aja, maaf ya. And then yang terakhir, please ask someone else. Jadi kalau teman-teman sibuk ya udah tinggal bilang aja, tanya orang lain ya, jangan tanya saya. Saya lagi sibuk. I'm busy doing something else. Oke? Silakan teman-teman catat, dan kalau ada tambahan untuk ekspresi ketika kita tidak tahu atau kurang yakin dengan jawaban yang bisa kita berikan, silakan tambahkan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa belajar dan menambah vocabulary atau sets of words mereka ya. Thank you and I'll see you in the next one. Goodbye.